Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Haji Samsul Hadi HMMA, yang terhormat Ketua Takmir Masjid Darul Falah Abah Haji Mastur, yang saya hormati para kiai, para alim ulama, tokoh masyarakat dan jamaah Masjid Darul Falah yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bersama dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan saat lagi kita rangkai dengan acara rutin kita di setiap hari Minggu adalah pengajian Ahad pagi tanggal 11 Juni 2023. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, panutan kita selamanya, agar supaya kelak nanti akan mendapatkan syafaatnya. Para jamaah yang berbahagia, pengajian Ahad pagi hari ini bertindak sebagai pembicara adalah Ustadz Haji Samsul Hadi HMMA. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih sudah rabu pada kesempatan pagi hari ini. Dan sebuah tema yang cukup menarik perlu kita simak bersama adalah strategi mencetak anak yang soleh. Oleh karena itu mari kita ikuti secara seksama pengajian Ahad pagi ini, dan kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ustadz, kami silakan untuk segera menyampaikan materinya, dan kami mohon dengan hormat nanti acara ini ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Abah Haji Mastur, para pengurus takmir, hadirin rahimakumullahu jami'an. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melaksanakan satu ibadah yang mengawali kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Karena ketika kita awali pagi kita, ketika kita bangun, kita awali dengan hal yang positif, maka akan diikuti dengan hal-hal yang positif nanti pada proses satu hari ini. Hal ini sama dengan ketika orang kalau sholatnya mau bagus, maka perbaiki wudhunya. Sholat seseorang sangat tergantung pada sempurna wudhunya seseorang. Ibaratkan pagi ini kita adalah samakan dengan wudhu. Ketika sudah sempurna paginya, biasanya orang itu akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah menuntun kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allah masih memberikan dua nikmat kepada kita, nikmat sempat dan nikmat sehat. Banyak orang yang punya kesempatan tapi mereka tidak sehat sama sekali. Kepingin datang ke sini tapi mereka sakit. Dan berapa banyak orang-orang yang sakit hari ini pingin menjadi orang sehat, pingin mengikuti cuman tidak bisa. Dan berapa banyak orang-orang yang punya kesempatan tapi tidak mampu melaksanakan hal-hal yang baik. Dan demikian juga orang punya kesempatan tapi justru Allah memberikan penyakit kepada mereka. Mudah-mudahan hari ini jamaah yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang Allah muliakan. Salah satunya adalah di bulan Dzulhijjah. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki tanggal 22 bulan Dzulqa'dah. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Dzulhijjah. Kemarin jamaah haji kita sudah berangkat menuju embarkasi di Surabaya, Sukolilo, dan insyaallah nanti malam akan berangkat langsung ke Jeddah dan menuju ke Makkah Mukarramah. Kita doakan mudah-mudahan seluruh jamaah yang terutama tahun ini sepuh-sepuh mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan ibadah hajinya, berangkat sehat, pulang juga sehat. Dan mudah-mudahan kita yang masih belum bisa melaksanakan haji hari ini mudah-mudahan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena haji itu dan umroh bukan masalah kita punya harta apa tidak, walaupun syaratnya adalah istitoah, tapi haji dan umroh itu adalah merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang haji mulai dari sejak di sini sampai dengan ke Makkah nanti selalu menyatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rasanya ingin menetes air mata kita ketika mencoba, ya Allah aku memenuhi panggilanmu ya Rabb. Hadirin, berbicara tentang bulan Dzulhijjah, kita akan berbicara tentang Idul Adha, kita akan berbicara tentang ibadah haji sesungguhnya. Berbicara tentang Idul Adha,
berbicara tentang Idul Kurban, berbicara tentang haji, tidak lepas dari sosok seorang nabi yang menjadi panutan kita, panutan nabi yang diberi gelar ulul azmi, nabi yang diberi gelar abul anbiya wal mursalin, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dikasih gelar abul anbiya wal mursalin adalah bapaknya para nabi dan para rasul. Salah satu nabi yang paling banyak mencetak generasi adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sosok nabi yang banyak diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan kisah haji dan kisah Idul Adha ini adalah ada pada sosok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sehingga dalam satu ayat dinyatakan wattabi' millata Ibrahim hanifa, wahai Muhammad engkau ikuti millata Ibrahim, agamanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi yang bukan hanya mengorbankan harta bendanya, tapi seorang nabi yang mampu mengorbankan putranya demi hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika malaikat datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu malaikat menyatakan, wahai Ibrahim, aku akan diperintahkan oleh Allah untuk meminta kambingmu Ibrahim. Lalu Nabi Allah Ibrahim memberikan kambingnya kepada malaikat. Berikutnya, besoknya lagi diminta lagi oleh malaikat. Saya minta, aku diperintahkan Allah untuk minta kambingmu wahai Ibrahim. Saat itu Nabi Allah Ibrahim menyatakan, kalau hanya demi Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, jangankan kambing, harta yang saya miliki, anak pun akan saya korbankan. Anak pun akan saya korbankan. Tidak lama kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam merindukan seorang anak karena beliau sudah sepuh, sudah tua, belum memiliki seorang anak. Maka Nabi Allah Ibrahim meminta, ya Allah, berikan seorang anak yang menjadi penerus saya ya Allah. Sampai dengan suatu ketika akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberikan seorang anak yang namanya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Allah Ismail lahir saat itu, maka Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah, kamu tinggalkan anak dan istrimu di sebuah lembah, kamu hijrah wahai Ibrahim, tinggalkan anak dan istrimu. Bayangkan seorang nabi, seorang ayah yang merindukan anak berpuluh-puluh tahun, lalu diberikan anak saat itu, kegembiraan yang luar biasa. Tapi oleh Allah diuji, Ibrahim, kamu pergi dari sini, tinggalkan anakmu, tinggalkan istrimu di sebuah lembah yang amat sangat tandus sekali. Karena ini adalah perintah Allah, maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Nabi Allah Ismail dan Siti Hajar saat itu. Ada satu riwayat yang menyatakan hampir 12 tahun Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail tidak pernah bertemu. Akhirnya kisah yang ada di sa'i, yang ada di antara Safa dan Marwah adalah sebuah kisah dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar alaihissalam. Siti Hajar istrinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam saat itu mencari air antara Safa dan Marwah.
Makanya di situ di lampu hijau itu kita disunahkan untuk berlari-lari kecil. Kenapa? Karena Siti Hajar saat itu mencari air tapi hanya melihat fata morgana saja. Maka dia mencoba untuk berlari di situ ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam menangis. Ya Allah, anakku, ya Allah. Maka dia berlari di antara Safa dan Marwah. Dari Marwah melihat lagi ke Ka'bah. Ya Allah, tidak pernah putus asa saat itu, berlari dari Marwah ke Safa. Di antara Safa lagi dia melihat Ka'bah lagi, berlari lagi ke Marwah, terus sampai dengan 7 kali. Sampai dengan 7 kali, disitulah maka air keluar dari kakinya Nabi Allah Ismail. Dan ketika air itu sudah ada, maka ibunya Nabi Allah Ismail menyatakan zam zim zam zim zam zim, berkumpullah berkumpullah, jangan sampai hilang. Bukan dikatakan ijma ijma ijma, berkumpul. Kalau ijma itulah berkumpul dan akan pergi, tapi waktu itu dinyatakan zam zim zam zim. Maka hari ini kita mengenal istilah air zam-zam yang diambil oleh puluhan juta orang, tidak pernah hilang sama sekali. Makanya itu dikatakan zam-zim. Maka kita dinyatakan dengan zam-zam, istilah zam-zam sampai saat ini. Hadirin rahimakumullahu jami'an. Tidak lama kemudian Nabi Allah Ibrahim diizinkan oleh Allah dari pengembaraannya untuk bertemu dengan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Maka dia bertemu, subhanallah, luar biasa saking cintanya kepada anaknya. Maka dipeluklah Nabi Allah Ismail alaihi salam. Tapi ingat, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mendidik Nabi Allah Ismail 12 tahun tidak ketemu. Kita saat ini kemarin waktu pandemi 2 tahun saja tidak ketemu sudah stres, betul nggih? 2 tahun tidak ketemu sudah stres. Nabi Allah Ibrahim daring itu 12 tahun. Tapi ternyata ada satu pendidikan yang bisa kita ambil dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Betul secara jasad dia tidak ketemu sama Nabi Allah Ismail, tapi secara batin Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menangis setiap hari. Lalu dalam doanya dalam Al-Quran, apa doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Allah Ismail? Beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Berapa kali? 6.000 kali setiap hari. Sambil meneteskan air mata, ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh, berikan aku anak yang soleh ya Allah. Menetes air matanya, meminta anak-anak yang soleh. 12 tahun saat itu Nabi Allah Ibrahim bertemu sama Nabi Allah Ismail. Tidak lama kemudian sedang melepaskan rindunya, maka Nabi Allah Ibrahim diuji lagi. Dia bermimpi untuk disuruh menyembelih putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ketika dinyatakan, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail, sesungguhnya tadi malam aku telah bermimpi, aku disuruh untuk menyembelih kamu nak. Fanzur madza tara, lalu bagaimana pendapatmu nak? Karena Nabi Allah Ismail alaihissalam didoakan menjadi anak yang soleh. Apa jawabnya Nabi Allah Ismail alaihissalam? If'al ma tu'mar, wahai ayahku, kalau itu memang perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, if'al ma tu'mar, laksanakan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka niscaya engkau akan menemukan aku termasuk anak-anak yang sabar. Sembelihlah ya. Yang mengharukan saat itu
ketika mau disadakan penyembelihan jenengan, kalau Pak tahu tempat penyembelihan hari ini, saya menangis ketika di Mekah saat itu melihat satu tempat yang dimana Nabi Allah Ibrahim diletakkan di sebuah batu yang luar biasa di tengah-tengah gunung. Disitulah Allah menyuruh untuk menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tapi diingat, yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bukan anak yang pintar, bukan anak yang sukses. Yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah anak yang soleh. Maka kalau kita, anak-anak kita sering kita sebut anak pintar, jangan bilang anak pintar. Banyak anak-anak yang pintar tapi mintar ngibuli, pintar bujui wong. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meminta Rabbi habli minas solihin. Yang berikut adalah Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, anak keturunanku bisa menjadi orang-orang yang ahli salat. Yang diminta. Kalau anak yang soleh pasti menjadi anak yang pintar. Anak yang soleh pasti menjadi anak pintar. Anak yang pintar belum tentu menjadi anak yang soleh. Penyembelihan pun mulai dilakukan. Tapi sebelum penyembelihan dilakukan, ada 4 hal yang menjadi permintaan anak soleh kepada ayahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ayahku tercinta, kalau engkau ingin menyembelihku, yang pertama asahlah pisaumu ayah, supaya nanti ketika engkau menyembelihku ayah, engkau tidak menemukan tidak sakit aku ya, dan ayah tetap ikhlas karena Allah menyembelihku. Saat itu mulailah menetes air mata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang menyatakan, nak, iya nak. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengasah pisaunya dengan amat sangat tajam sekali. Permintaan yang kedua, ya ayah, tutup mataku supaya aku tidak melihat bagaimana kesedihan ayah ketika menyembelihku nanti. Iya nak, aku akan tutup matamu nak, supaya kamu tidak melihat kesedihan ayah. Ayah tahu bertahun-tahun tidak ketemu, ibu pun tahu bertahun-tahun tidak ketemu. Pasti ayah akan sedih sekali. Yang ketiga, ya tolong pakaianku dikasihkan sama ibuku sebagai sebuah kenang-kenangan untuk ibuku nanti, ya. Keikhlasan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam saat itu ketika akan menyembelih putranya Nabi Allah Ismail, digoda oleh setan saat itu. Lalu dia menyatakan, wahai Ibrahim, gila kamu ingin menyembelih anakmu. Anakmu semata wayang saat itu engkau ingin menyembelihnya. Apa tidak dikatakan ayah yang gila saat itu? Demi Allah, kalau ini adalah perintah Allah, akan saya lakukan. Maka saat itu setan terus menggoda, maka diambillah saat itu batu kerikil sejumlah 7 batu kerikil dilempar. Maka itu adalah namanya jumroh. Nanti ketika kita di Mina ada namanya jumroh ula, jumroh wusto, jumroh aqobah. Tidak begitu lagi kepada Nabi Allah Ismail, digoda lagi Ismail. Kamu kenapa mau digoda, mau disembelih oleh ayahmu? Kamu juga gila Ismail, kamu harus meronta. Nabi Allah Ismail menyatakan, kalau ini adalah perintah Allah, akan saya lakukan dengan tulus dan ikhlas. Maka menggoda setan lagi, diambilnya 7 kerikil lagi, maka dilempar lagi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka itu disebut dengan melontar wusto, jamratul wusto. Yang ketiga kalinya bukan hanya Nabi Allah Ibrahim dan Ismail yang digoda, istrinya pun digoda. Kamu sudah mengandung Nabi Allah Ismail alaihissalam, kamu berjuang sendirian. Hari ini
anakmu akan disembelih. Gimana kamu sebagai seorang ibu, hati nuranimu itu di mana? Maka saat itu dilempar lagi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka kita kenal dengan 3 lemparan saat ini. Maka manasik haji sesungguhnya tidak bisa lepas dari sosok Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, dan Siti Hajar. Hadirin yang berbahagia, maka hari ini kita disuruh pada hari Idul Adha, disuruh untuk menyembelih binatang yang itu jumlahnya, bentuknya ada 3. Yang pertama adalah onta, yang kedua adalah sapi atau kerbau, yang ketiga adalah kambing, termasuk di dalamnya adalah domba. Sesungguhnya Allah tidak ingin memerintahkan menyembelih Nabi Allah Ismail sesungguhnya. Tapi Allah ingin menguji sehebat apa iman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia berpasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim, Allah tidak menyuruh menyembelih anaknya, tapi Allah menyuruh menyembelih egonya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Aku berikan anak, apakah kamu lebih cinta sama anakmu atau kepada aku? Sesungguhnya itu. Ini yang menjadi pelajaran. Oleh karena itu, penyembelihan hewan kurban dilakukan nanti pada Idul Adha tadi itu. Yang paling bagus penyembelihan itu adalah dilaksanakan pada hari Idul Adha setelah kita sholat. Makanya di situ dinyatakan dalam ayat, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabb, maka sholatlah engkau Idul Adha untuk Tuhanmu, karena semata-mata untuk Tuhanmu. Wanhar, dan menyembelihlah korban kamu saat itu. Karena ini adalah perintah, maka ada beberapa hukum yang menyatakan, ada yang menyatakan bahwa penyembelihan hewan kurban untuk Imam Hanafi menyatakan wajib karena perintah ini. Kalau Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan imam yang lainnya menyatakan sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Apa saja hikmah yang dilakukan? Nah, terus penyembelihannya tadi itu bisa dilakukan pada hari-hari tasyrik, yakni tanggal berapa? 10, 11, 12, 13. Makanya kita disunahkan imam tadi itu untuk membaca bertakbir saat mulai dari tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Nah, rekan-rekan kita jamaah haji di sana sedang melaksanakan pada tanggal 9 itu mereka berkumpul nanti di padang Arafah. Lalu nanti berikutnya langsung ke Musdalifah, langsung nanti ke Mina untuk melempar jumroh yang ada di situ, yang diakhiri dengan tawaf ifadah. Hadirin rahimakumullahu jami'an. Lalu apa hikmah dibalik hari raya korban saat ini? Yang pertama adalah mengenang sebuah peristiwa yang monumental antara Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, sebagaimana yang sudah saya mencoba jelaskan tadi, bagaimana pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Saking hebatnya hubungan antara Nabi Allah, antara bapak dan ayah, kita bisa memetik sesungguhnya di sini. Kita bisa memetik anak yang didoakan oleh ayah, terutama ibunya, ibunya. Ibu itu tidak peduli apakah ibu itu alim atau tidak. Tapi ketika keluar dari mulut seorang ibu, apa yang didoakan untuk anaknya, wallahi pasti akan makbul.
apapun yang keluar dari mulut ibu untuk anak-anaknya pasti akan makbul. Makanya Rasulullah ditanya, siapakah yang akan saya hormati ya Rasulullah? Ummuka. Summaman ya Rasulullah? Ummuka. Summaman ya Rasulullah? Ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Summaman ya Rasulullah? Summa abuka. Ibu, hati-hati ketika ngomong sama anaknya. Omongan apapun yang disampaikan oleh ibu, apalagi itu jelek, makbul. Makbul. Ustadz, tapi kan saya ini jarang sholatnya Ustadz. Saya kalau orang puasa tidak pernah puasa. Kalau berkorban juga tidak pernah berkorban, hanya korban perasaan saja. Apakah bisa makbul? Doa seorang ibu tidak akan dilihat dari mohon maaf dia alim atau tidak, dia mendalam agamanya apa tidak. Tapi doa seorang ibu akan datang dari apa yang keluar dari mulut ibu. Kalau ibu menyatakan kamu goblok, ingat anaknya akan goblok. Suatu ketika ada seorang ibu yang punya anak 2 kembar. Anaknya bermain, berlari-lari di tempat yang sebuah bangunan yang akan roboh. Lalu ibu menyatakan, nak, kamu jangan main di situ, nak. Nanti roboh itu, nak. Namanya anak, mohon maaf, tidak bisa dibilang 1-2 kali. Nah, kamu jangan main di situ, nak. Sampai berkali-kali, sampai ibunya bosan. Akhirnya anak satunya, dia sudah keluar dari situ. Anak satunya, mohon maaf, tidak keluar dari situ. Sampai suatu ketika ibunya sudah kehabisan sabar, maka ibunya berdoa, nah, kamu jangan di situ, nak. Awas kalau kamu tidak mengikuti perintah ibu, tak doakan kamu supaya dirobohi bangunan itu. Hari demi hari berlalu, minggu berlalu, bulan berlalu, tahun berlalu. Si anak yang didoakan jelek dirobohi bangunan tadi menjadi seorang insinyur, dan dia sebagai seorang kontraktor bangunan. Paginya dia cium tangan sama ibunya, lalu ibunya merestui dia. Tidak lama kemudian, 3 jam setelah meninggalkan ibunya tadi, akhirnya apa? Sebuah berita duka bahwa anaknya tadi dirobohi oleh bangunan yang dibuat sendiri oleh anaknya sebanyak 6 lantai. Ibunya dikabari, menangis ibunya. Tidak, ya Allah, tidak. Tapi apa yang terjadi? Betul-betul terjadi. Sampai ibunya menyatakan, tolong, yang penting ada darah daging atau tulangnya saja bawa ke saya. Tapi tidak ditemukan saat itu. Seorang datang, ibu, apakah dulu pernah ibu berdoa semacam ini? Tidak pernah. Ibunya sudah lupa. Ditanya lagi sama seorang, tidak mungkin, bu. Setiap apa yang diperistiwakan oleh anak, ada mulut ibu yang telah berkata pada anaknya, berdoa pada anaknya. Sehingga suatu ketika dia ingat, dulu masih kecil, masih TK, saya doakan anak ini, sayanya kesal saat itu. Anak saya dirobohi bangunan saat itu. Akhirnya sudah belasan tahun doa seorang ibu dikabulkan saat itu. Syekh Sudais, seorang imam Masjidil Haram yang fundamental, yang dikenal banyak orang saat ini. Dulunya juga nakal senakal-nakalnya. Tapi ibunya, mohon maaf, menjaga hati, menjaga mulut untuk dia ingin marah. Sudais, kamu jangan nakal, nak. Namanya anak balik lagi. Sudais, ibu marah, nak. Tapi tidak pernah ada doa di situ. Akhirnya suatu ketika ibunya sudah tidak tahan, lalu dia berdoa, Sudais, ibu marah sama kamu, nak. Mudah-mudahan kamu menjadi imam besar Masjidil Haram saat itu. Doa yang keluar tulus ikhlas dari seorang ibu, maka Imam Sudais saat ini menjadi imam besar Masjidil Haram. Ini adalah diwajawantahkan oleh Siti Hajar yang tulus dan ikhlas ketika mencari air untuk Nabi Allah Ismail alaihissalam.
Siti Hajar berlari di situ tidak pernah bosan. Ibu-ibu saya mau tanya, ibu kalau marah ikhlas enggak? Ibu kalau marah ikhlas enggak? Ibu kalau marah ikhlas enggak? Ikhlas. Kalah doa kita waktu marah pada waktu kita mendoakan anak-anak kita sesungguhnya. Pernahkah kita habis sholat ini meneteskan air mata untuk mendoakan anak-anak kita? Tapi ketika kita marah begitu ikhlas, maka Allah akan mencoba melihat doa kita seikhlas apa kita mendoakan anak-anak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita ambil dari peristiwa Idul Adha di sini adalah bagaimana kita seorang ayah menjadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang tulus ikhlas karena Allah, bukan hanya menyembelih kambing saat itu, tapi ingin menyembelih putranya karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang ibu yang tulus dan ikhlas berjuang saat itu mencari air hanya demi untuk anak-anaknya. Ingat wahai ayah dan ibu, satu tetes keringat yang kita keluarkan untuk mencari nafkah untuk anak-anak kita akan menjadi pelebur dosa bagi ayah dan ibunya. Semakin banyak keringat, semakin banyak pelebur dosa saat itu yang kita berikan. Kenapa? Kita berjuang untuk demi anak-anak kita. Anak yang didoakan oleh ibu yang luar biasa, oleh ayah yang luar biasa, akan menjadi nabi saat itu, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bahkan Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ishak, Nabi Allah Yakub, bahkan Rasulullah itu adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena doa Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ibu, saya yakin seyakin-yakinnya kalau kita berdoa saat itu membayangkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kita berdoa membayangkan Nabi Allah Ismail alaihissalam, kita berdoa juga seperti Siti Hajar saat itu, maka ingat anak-anak kita akan muncul seperti Nabi Allah Ismail alaihissalam yang saat itu yang menyatakan bahwa ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dari ayat ini juga kita memahami ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengabarkan kepada Nabi Allah Ismail, inni ya bunayya inni arafil manam anni adzbahuka, wahai anakku, tadi malam aku bermimpi disuruh untuk menyembelih anakmu. Satu kata yang bagus untuk pendidikan bagi anak-anak kita, fandur madza taro. Kira-kira pendapatmu kayak apa, nak? Kira-kira pendapatmu kayak apa, nak? Di situ ada dialog yang luar biasa sesungguhnya. Tidak lalu ini adalah perintah Allah, kamu harus begini. Tidak. Tapi Nabi Allah Ibrahim menanyakan, kira-kira pendapatmu seperti apa? Sahabat Rasulullah Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang dikatakan oleh Nabi sebagai scientist, sesungguhnya kalau Abu Bakar itu menjadi psikologis sehingga psikolog, menjadi perguruan tinggi terbesar itu adalah namanya Rasul Muhammad SAW. Perguruan tinggi Islam terbesar itu adalah namanya Universitas Muhammad SAW. Fakultas psikologi dan bimbingan konseling namanya Abu Bakar As-Siddiq. Fakultas ilmu pertahanan dan keamanan serta administrasi itu namanya Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Terus Fakultas Ekonomi Islam itu namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Dan yang terakhir adalah Sayyidina Ali, itu adalah Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, apa katanya Sayyidina Ali? Kalau engkau ingin mendidik anak-anakmu, maka ada 3 fase anak-anakmu. Dan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim menggunakan 3 fase ini. Fase pertama adalah tolong anak-anakmu perlakukan ketika dia kecil, ketika masih TK, ketika kelas 1 dan kelas 2, kelas 3, perlakukan mereka seperti raja. Perlakukan mereka seperti raja. Tidak apa-apa, biarkan mau naik dan biarkanlah, mereka itu adalah raja, tidak jadi masalah. Yang kedua, ketika mereka sudah umur
8 tahun, 9 tahun sampai dengan 12 tahun di situ, perlakukan ia seperti tahanan. Perlakukan dia seperti tahanan. Perlakukan dia seperti layang-layang. Engkau ulur dia, biarkan dia untuk berkembang, tapi engkau tarik di situ. Tawanan, tidak diberikan, tidak makan di situ sama sekali, tapi dia dikekang di situ, tidak boleh kemana-mana. Ketika dia sudah umur 15 tahun ke atas, maka perlakukan ia sebagai sahabatmu sesungguhnya. Perlakukan ia sebagai sahabat. Jangan perlakukan anak kecil seperti orang dewasa. Jangan perlakukan orang dewasa seperti anak kecil. Ada sebuah kata-kata menyatakan, jika engkau perlakukan anakmu seperti orang dewasa, kelak ketika ia dewasa akan menjadi kekanak-kanakan. Sekali lagi, jika engkau perlakukan anakmu seperti orang dewasa pada waktu kecilnya, kelak ia ketika akan dewasa akan menjadi orang dewasa yang kekanak-kanakan. Kenapa? Pada waktu dia harus menjadi raja, engkau perlakukan seperti tawanan. Ketika engkau perlakukan dia menjadi teman, engkau perlakukan mereka juga seperti anak kecil. Maka mohon maaf, kadang-kadang anak-anak kita tidak mengidolakan orang tuanya, tapi justru mengidolakan orang lain. Anak-anak orang kaya lebih kerasan di rumahnya orang miskin daripada, mohon maaf, diperlakukan di rumahnya sendiri. Kenapa? Seringkali kita membanding-bandingkan anak-anak kita dengan anaknya orang lain. Sekali lagi, jangan pernah membanding-bandingkan anaknya panjenengan dengan anaknya orang lain. Ketika engkau membanding-bandingkan putranya panjenengan dengan putranya orang lain, maka dia tidak akan suka, maka dia akan mencari idola di luar dirinya sendiri sesungguhnya. Dan ini subhanallah luar biasa sering kali kita lakukan. Orang tua seringkali berkata kotor pada anaknya. Mohon maaf, setiap kata tadi itu adalah doa bagi anak-anak kita. Saya punya teman, ibu, 5 saudara tadi itu menjadi orang alim semuanya, menjadi orang yang hebat semuanya. Bahkan mungkin sering salah satu dari saudaranya sering di TV One, yang satunya dari dosen pasca sarjana yang tempat lain, ada yang menjadi ketua MUI di tempat yang lain. Subhanallah, rahasianya ternyata apa? Saya melihat dia tidak terlalu pintar, tapi dia menjadi juara terus. Dia tidak pernah belajar, tapi subhanallah luar biasa. Setelah saya tanya apa rahasia di balik itu, rahasia di balik itu dia melakopkan salah satu nama umminya di belakang anak-anaknya. Terus yang kedua saya tanya, apa rahasia di balik itu? Rahasianya adalah jam 9 malam ibunya ada sebuah tempat untuk wirid ibunya tadi itu, wirid, istighfar, sholat dan semacam. Jam 9 malam sampai dengan jam 9 pagi. Jam 9 malam sampai jam 9 pagi. Jadi terus itu dilakukan sehingga anaknya semuanya biasa-biasa tapi menjadi luar biasa. Sehingga suatu ketika di bulan Idul Adha, di bulan Idul Fitri, ibunya minta semua anak-anakku tidak boleh menerima orderan. Jadi setiap Idul Fitri tidak ada satupun anaknya yang menerima orderan sama sekali untuk ceramah dan semacam. Suatu ketika adiknya yang terakhir ini diundang ke luar negeri untuk seminar saat itu. Maka dia tidak bilang sama ibunya, akhirnya dia berangkat gitu. Apa yang terjadi? Sampai di Jakarta, sampai di Malaysia, mohon maaf, tidak ada pesawat, tidak apa-apa dan semacamnya. Kenapa? Karena ibunya saat itu tidak ridho dan tidak rela. Sampai dengan akhirnya dia kembali saat itu. Lalu dia menangis, ibu, mohon maaf, saya melanggar apa yang dilakukan oleh, apa yang disampaikan oleh ibu saat ini. Saya mohon maaf, saya mohon maaf. Ibunya menyatakan, nak, bertahun-tahun ibu jam 9 pagi, jam 9 malam sampai jam 9 pagi mendoakanmu, nak. Kamu semua sudah menjadi orang-orang yang sukses, nak. Hanya minta 7 hari mulai dari tanggal 1 Syawal sampai dengan tanggal 7 kamu tidak menerima order, nak. Kenapa sih tidak menghormati ibu, katanya saat itu. Tidak menghormati ibu. Saya minta
Pagi sampai dengan malam, jam 9 sampai dengan 9 pagi. Ibu lakukan itu bertahun-tahun untuk kamu, nak. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Ya, ada di sekitar Lumajang juga putranya saat ini menjadi orang sukses juga. Ada yang ada di Jakarta, ada di mana-mana. Ini maknanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam begitu ikhlas untuk mendoakan anak-anaknya. Boleh jauh tapi hati tetap dekat. Yang harus kita lakukan adalah Rabbi habli minas solihin. Yang ibunya Nabi Allah Ibrahim juga begitu, Nabi Ismail begitu juga luar biasanya untuk mendoakan sehingga akan melahirkan putra-putra seperti Nabi Allah Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan putra-putri kita menjadi seperti Nabi Allah Ismail alaihissalam, ahlul Quran, ahlu sholawat, ahlu sholat. Mudah-mudahan itu diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung bulan Dzulhijjah, bukan bulan Dzulhijjah nanti, sedapat mungkin kalau memang panjenengan memiliki kelebihan harta benda yang sudah kita miliki hari ini, rumah besar, mobil mewah dan semacamnya, tidak seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau panjenengan punya uang 2,5 juta, 3 juta, bahkan kalau memiliki, monggo persiapkan uang kita untuk membeli 1 kambing, kita infakkan kepada fakir dan miskin, kita sembelih pada hari raya. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ketika darah kambing yang disembelih saat itu sebelum ke tanah tadi itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Karena penyembelihan hewan tadi itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan haji dan umroh nanti seperti napak tilas Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail dan Siti Hajar nanti. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat pengajian kita pada pagi hari ini. Allah memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada kita, dan terutama Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamatil mathani wal Qur'anil azim an taftaha lana bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana ya maulana bi mu'amati ahlil khair wa an tahfazana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina min kulli fitnatin wa mihnatin wa bu'sin wa dhair innaka waliyyu kulli khair wa mu'ti li kulli sa'ilin ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ja'al awladana wa tilmizatina wa ahlana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa lit tuqa wa lil qur'an wa alis salah wa alis salawah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita bersama-sama doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bayangkan putra-putri panjenengan, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Bayangkan putra-putri jangan satu persatu. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solihah ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak-anak kami seperti Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ya Allah, jadikan ayah-ayahnya seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, jadikanlah ibu-ibu mereka seperti Siti Hajar ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Jadikan anak-anak kami ketika kami nazak nanti, mereka lah yang mengatakan ayah dan ibu. Ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Kita bayangkan anak kita memegang tangan kita. Kita bayangkan anak kita mengurut kaki kita. Kita bayangkan air mata menetes di pipi kita ketika saat itu kita nazak. Dan anak-anak kita lah yang menyatakan, ayah dan ibu, hanya ini yang akan aku persembahkan surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Lalu mereka katakan, ayah, ibu, terima kasih atas apa yang sudah diberikan selama ini kepadaku. Ayah, ibu, kudoakan semoga engkau bahagia di akhirat nanti. Anak-anak kita yang selalu berdoa untuk kita setiap saat, setiap habis sholat, ya Allah, Rabbi habli minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Samsul sudah menyampaikan materinya pagi hari ini. Dengan demikian maka sudah pengajian akad pagi hari ini, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.